Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Proyek Pancasila. Kami dari kelompok 13, kelas 37 akan menampilkan proyek yang telah kami diskusikan bersama yang berjudul Revitalisasi Batik Khas Jawa Barat. Kenapa kita mengambil judul tersebut? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita masuk ke penjelasannya, izinkan kami kelompok 13 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya Angga sebagai ketua kelompok. Halo Angga dari FTS LSI dengan NIM 166243886. Kota Farel dari FTS LSI dengan NIM 166244482. Saya Mendul Bintang dari Fakultas FTSLL dengan NIM 1662408. Dan aku Syifa dari FTS LSI dengan NIM 166242230. Seiring perkembangannya zaman, batik mulai kehilangan popularitasnya, terutama di kalangan generasi muda. Hal ini dikarenakan kurangnya inovasi desain, minimnya pemahaman tentang sejarah, dan nilai budaya yang ada di dalam batik tersebut. Revitalisasi diperlukan agar batik, khususnya batik khas Jawa Barat, tetap relevan dan terjaga keberadaannya dalam budaya masyarakat modern. Hal ini juga penyebabnya karena adanya arus globalisasi yang menyebabkan masyarakat dan generasi muda mengikuti gaya hidup kebarat-baratan atau yang disebut westernisasi. Tapi, apakah masalah-masalah tersebut benar terjadi? Ayo kita buktikan dengan menguji beberapa kelompok masyarakat tentang pemahaman mereka terhadap motif batik khas Jawa Barat. Let's go! Halo, aku Ingga dari Kendal, Jawa Tengah. Nama saya Mahmud dari Jakarta. Satu kata buat batik. Batik itu unik. Oke, yang pertama. Ini batik Megamendung. Oke. Megamendung. Ya benar. Yang kedua. Itu saya kurang tahu. Kalau yang ini? Wah, saya nggak hafal ini. Ini apa ya? Tiga. Saya juga kurang tahu. Satu lagi yang ini Pak. Oh, ini Tasikmalaya. Saya punya. Ya bener Pak. Oke deh. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Makasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama. Mari. Mari, mangga. Dari video tersebut, rumusan masalah yang didapat ada 3. Yang pertama, bagaimana cara melestarikan batik khas Jawa Barat dalam konteks budaya yang modern. Yang kedua, apa saja inovasi desain yang dapat menarik minat generasi muda. Dan yang ketiga, bagaimana cara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang budaya batik khas Jawa Barat. Selanjutnya, Untuk tujuan dan manfaat. Untuk tujuan dan manfaat sendiri itu dibagi menjadi 3. Tujuan yang pertama itu mengedukasi masyarakat tentang sejarah dan nilai budaya batik Jawa Barat. Karena dalam suatu perkembangan zaman, banyak masyarakat yang kurang peduli mengenai suatu budaya. Ada banyak kemungkinan bahwa masyarakat kurang mengetahui tentang nilai atau sejarah suatu batik yang ada di Jawa Barat. Untuk yang kedua, menerapkan inovasi desain untuk menarik minat pasar modern tanpa mengubah esensi batik Jawa Barat. Kalau tidak ada inovasi, tentunya terjadi kemonotonan. Dengan adanya proposal kami ini, kita bertujuan kita dapat menerapkan inovasi desain yang baru, tapi tidak juga menghilangkan suatu nilai atau esensi dari budaya batik Jawa Barat. Untuk tujuan yang ketiga sendiri, meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam pelestarian batik Jawa Barat. Ketika kita ingin melestarikan suatu budaya, pasti kita harus melibatkan generasi muda. Kalau tidak ada generasi muda, ya otomatis budaya kita mati. Untuk manfaat sendiri dibagi menjadi 3. Untuk manfaat pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian batik Jawa Barat. Tentu dalam hal ini, dalam perkembangan zaman, banyak dari masyarakat Jawa Barat maupun masyarakat luar yang belum mengetahui lebih lanjut apa sejarah dan juga nilai dari batik Jawa Barat. Jadi hal ini bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kemudian yang kedua, mendorong kreativitas dan inovasi dalam desain batik untuk generasi muda. Tentu dalam suatu inovasi kita butuh kreativitas yang lebih tinggi, yang dimana kreativitas ini kita dapat tuangkan ke dalam suatu produk yang kekinian tentunya. Untuk yang ketiga, membuka peluang ekonomi baru melalui produk batik yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar. Menambah ekonomi, menambah pendapatan bagi masyarakat sekitar. Tentunya lebih relevan dengan kebutuhan pasar, seperti apa minat pasar saat ini. Untuk gambaran umum masyarakat terbagi menjadi 3 juga.
Yang pertama itu generasi muda, ada penggiat seni, ada komunitas lokal. Untuk yang generasi muda itu melingkupi pelajar dan mahasiswa yang belum banyak mengenal batik Jawa Barat. Tentunya dalam suatu lingkungan belajar banyak budaya yang sangat bertemu, di mana kita menemukan suatu akulturasi budaya. Nah, generasi muda seperti pelajar, mahasiswa yang mungkin belum tahu mengenai apa sih batik Jawa Barat, maka gambaran umum masyarakat ini kita fokuskan ke generasi muda. Terus kedua yang penggiat seni. Penggiat seni maksudnya individu yang aktif dalam industri kreatif dan desain batik. Tentunya dalam suatu proposal ini kita ingin melakukan suatu kegiatan yang dimana kita dapat menarik minat masyarakat maupun penggiat seni yang suka seni tentunya. Kemudian yang ketiga komunitas lokal. Masyarakat Jawa Barat dan sekitarnya atau masyarakat luar yang memiliki keterkaitan langsung dengan batik Jawa Barat. Kita ingin menarik banyak minat masyarakat di luar sana yang ingin tahu apa sih batik Jawa Barat, seperti apa sih motifnya atau batik Jawa Barat itu sendiri. Selanjutnya akan membahas mengenai metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan pada kegiatan kami terbagi menjadi 4. Yang pertama workshop dan pelatihan. Metode yang ini kami akan mengadakan workshop untuk mendalami teknik pembuatan batik Jawa Barat. Metode yang kedua yaitu kampanye edukasi. Pada metode kedua ini kami akan menyebarluaskan informasi melalui poster, video, dan media sosial tentang batik khas Jawa Barat. Metode ketiga yaitu pameran dan perlombaan. Kami akan mengorganisasi pameran hasil desain baru batik Jawa Barat dan kami akan demonstrasikan langsung dalam perencanaan lomba bersama dengan masyarakat. Dan yang terakhir metodenya kolaborasi. Kami akan bekerja sama dengan desainer batik dan suatu komunitas untuk mengimplementasikan inovasi dalam batik. Selanjutnya akan membahas mengenai roadmap dan jadwal kegiatan. Pada tanggal 2 sampai 15 Agustus itu adalah jadwal pembentukan proposal, di mana kami melakukan penyusunan proposal untuk diajukan kepada pihak yang terkait yang memiliki wewenang langsung terhadap kegiatan yang akan kami adakan. Kemudian tanggal 16 sampai 23 September itu adalah jadwal pendaftaran, di mana pendaftaran perlombaan membatik kami sediakan dalam kurun waktu 8 hari dan dilakukan secara daring melalui Google Forms yang akan kami sediakan juga. Pada tanggal 24 September akan diadakan technical meeting yang diadakan pertemuannya secara daring untuk membahas teknis kegiatan perlombaan yang lebih terperinci. Pada tanggal 24 September sampai 1 Oktober itu adalah jadwal untuk pengumpulan karya, di mana peserta akan diberikan kesempatan mengumpulkan karya dalam rentang waktu 8 hari dan dikumpulkan dalam bentuk PDF. Pada tanggal 3 Oktober itu adalah penilaian juri. 5 Oktober puncak acara, yang dimana kami akan mengadakan pameran dan workshop tentang seni budaya batik khas Jawa Barat, dan diadakan juga perlombaan mewarnai batik untuk anak kecil. Pada tanggal 6 Oktober akan diadakan evaluasi, dan 7-12 Oktober adalah laporan pertanggungjawaban. Untuk selanjutnya akan membahas mengenai anggaran, yang dimana kami bagi menjadi 2, yaitu rancangan pengeluaran dan juga rancangan pemasukan. Untuk rancangan pengeluaran kami bagi juga menjadi 5, ada uraian kebutuhan konsumsi, kebutuhan untuk dekorasi, kebutuhan untuk lomba membatik, kebutuhan untuk perlengkapan dan K3, serta kebutuhan untuk lomba membatik anak-anak. Untuk kebutuhan konsumsi total di angka Rp960.000 dengan perincian biaya untuk konsumsi panitia, konsumsi peserta, air mineral, dan konsumsi juri. Untuk kebutuhan dekorasi total di angka Rp5.120.000 dengan perincian panggung, banner 3x2, serta vendor dekorasi. Untuk kebutuhan yang ketiga yaitu lomba membatik total di angka Rp4.900.000 dengan perincian vendor batik, piala juara 1, 2, dan 3, sertifikat, hadiah juara 1, 2, dan 3. Yang keempat, kebutuhan untuk perlengkapan dan K3 ini totalnya di angka Rp2.460.000 dengan perincian booth pameran, sound system, ID card panitia, ID card peserta, dan P3K. Dan yang terakhir, kebutuhan untuk lomba membatik anak-anak ada di total Rp2.107.000 dengan perincian paket alat membatik, papan, hadiah juara 1, 2, dan 3, serta honor juri. Untuk rancangan pemasukan sendiri kami bagi menjadi 3. Ada lomba membatik di angka 1 juta, lomba membatik untuk anak-anak
di angka Rp300.000 dan subsidi dari ITB di angka Rp14.247.000, maka total dari rancangan pemasukan ini di angka Rp15.547.000. Eits, tunggu dulu. Karena ini adalah proyek Pancasila, tentu memiliki hubungan yang sangat erat dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satunya yaitu pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Karena dari proyek ini diharapkan dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan persaudaraan di tengah keberagaman budaya masyarakat Indonesia. Melalui proyek ini, kami berharap dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan juga membantu dalam pelestarian batik Indonesia, khususnya batik khas Jawa Barat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kami berharap proyek ini mendapat dukungan penuh dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pelestarian batik Indonesia, khususnya daerah Jawa Barat. Karena batik adalah identitas bangsa. Kebanggaan Kita Kasih.